Oke, saya sudah rekam juga untuk kelompok ini. Silakan disesuaikan, disiapkan. Boleh nanti Isnita yang tampil atau Bu Amalia. Silakan disiapkan. Bisa share screen kalau di itu? Present ya Pak ya? Ya, present now ya. Iya, sebentar Pak, saya record dulu ya Pak ya. Ya. Kak lihat dulu ya. Bentar, ini agak lama soalnya PC saya sudah agak lemot Pak, jadi recordnya agak tersendat-sendat. Atau record saya ini aja nanti. Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau Nggak apa-apa susah ya Pak ya, Bapak yang record ya Pak ya. boleh. Bapak yang Saya record ya, Pak, ya? recordnya yang di Google Meet ini aja. Iya, nggak apa-apa Pak, siap Pak. Kalau umpamanya ternyata di Google Meet nanti gagal, akan gagal semua. Insya Allah nggak gagal Pak, bisa kok. Oh iya. Oke, ada ini sudah ada datang yang saya rekam tadi, ini sudah datang emailnya nih. Mudah-mudahan. Bisa dimulai Pak? Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini dalam kegiatan peer teaching ya Pak. Yang terhormat dosen pembimbing kami Bapak Afdal selaku dosen penguji dalam peer teaching, kemudian yang terhormat Bapak Harif Hakim sebagai dosen Pamong dan teman saya yang sekarang menjadi observer yaitu Isnita yang saya sayangi. Baiklah Bapak, tanpa memperpanjang waktu saya akan memulai kegiatan peer ini ya Pak dengan pemberian materi seputar strategi belajar dengan gaya belajar. Materi saya merupakan layanan dasar yang bertujuan memberikan informasi pribadi dan belajar agar peserta didik bisa menyikapi situasi belajar di rumah. Namun terlebih dahulu saya mohon jika nanti Bapak dan Ibu sekalian saya sebutkan sebagai anak-anakku sekalian, dikarenakan kegiatan ini merupakan simulasi ya Pak yang kita lakukan untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memulai kegiatan peer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat datang kembali di kelas pelayanan bimbingan konseling pada hari ini. Sekarang Ibu terlebih dahulu akan melakukan absensi informasi hadiran. Mohon maaf, itu suara siapa yang apa? Mungkin di nonaktifkan Bu Is dulu. Baiklah, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Anak-anakku, Isnita hadir? Hadir Bu. Iya. Arif hadir? Oke. Afdal hadir? Oke, terima kasih. Berarti semuanya sudah hadir ya dalam kelas layanan bimbingan konseling. Hadir Bu, hadir. Hadir. Iya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam proses layanan ini kita bisa dilancarkan dan selalu sehat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu ya. Ibu akan mempresent now dulu. Oke.
ini sebentar ya Pak, kok PowerPoint-nya nggak Iya, iya, silakan. kemarin sudah uji coba, dia tidak ini muncul. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa video yang keluar. Maaf Pak, saya mau menayangkan video tapi sebentar. Share. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu akan menerangkan mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, ya, karena seringkali kita merasa bahwa belajar itu tidak maksimal, jadi sehingga apa yang kita lakukan biasanya menjadi sangat sulit dalam proses pembelajaran. Maka pada hari ini Ibu akan memberikan informasi mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ada video yang Ibu akan tayangkan. Semoga kalian bisa menyimak terlebih dahulu video yang sudah Ibu tayangkan ini, agar menjadi satu pengantar bagi kalian semua. Apa sih sebenarnya gaya belajar itu? Apa sudah terlihat anak-anakku sekalian video yang Ibu tayangkan? Belum, Bu. Belum ya? Udah, Bu, udah. Sudah. Tapi, ya. Ini memang tidak ada suaranya, Bu. Oh, tidak ada Pak. Memang seperti itu. Suara. Sebenarnya ada Pak, cuman hanya musik saja, hanya irama saja, jadi nggak ada penjelasannya Pak. Iya, di kami itu tidak terdengar musik pun. Oh iya. Di Isnita terdengar nggak? Enggak terdengar, Pak, cuma kelihatan gambar. Ah, iya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa direvisi ya Pak. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi sekelumit video yang Ibu tayangkan mengenai apa sih gaya belajar ya. Jadi kalian bisa sedikit banyak memiliki wacana dalam hal
gaya belajar yang bisa kalian lakukan ketika di rumah ya di era pandemi ini, karena memang kondisi era pandemi ini memang banyak membuat kita harus lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya terlebih dahulu selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih belajar itu. Ya, ada yang bisa menjawab apa itu belajar? Ya, saya Bu, Isnita. Ya, silakan Isnita, silakan. Ya, menurut saya belajar itu adalah suatu proses untuk memahami sesuatu yang belum kita ketahui dari tidak bisa menjadi bisa. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Isnita atas jawabannya. Betul sekali, belajar merupakan satu aktivitas ya yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang dipelajari. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam proses belajar. Yang pertama adalah adanya aktivitas, yang kedua adanya bahan yang akan dipelajari. Kalau dua hal itu tidak saling terkait, maka itu belum bisa dikatakan sebagai suatu proses belajar. Ya, oke, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan mengenai tujuan dari informasi yang Ibu berikan ini adalah agar kalian bisa mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif, kemudian bisa nanti menjelaskan bagaimana belajar yang efektif itu, kemudian nanti bisa juga mengklasifikasi berbagai macam gaya belajar, dan yang terakhir adalah kalian bisa menganalisis gaya belajar yang efektif. Hal ini terkait dengan nanti kalian bisa menganalisis, oh ternyata sejauh ini banyak gaya belajar ini yang aku terapkan dalam proses belajar sehari-hari, dan dari sana nanti kalian bisa lebih banyak menerapkan pola belajar tersebut agar nanti proses pembelajaran kalian bisa efektif dan maksimal. Oke, sudah dijawab tadi Isnita, belajar adalah suatu aktivitas ya, gitu. Nah, sebenarnya hakikat belajar itu apa sih, gitu ya? Kalau kita kita ketahui bahwa hakikat belajar itu adalah adanya kemampuan baru atau suatu perubahan, ya. Jadi kalau misalkan kita belajar itu belum terjadi suatu perubahan, maka itu belum bisa dikatakan ya. Jadi adanya kemampuan baru atau suatu perubahan. Misalnya kita belajar naik sepeda, ya. Jadi kita melakukan suatu aktivitas untuk kemampuan baru untuk bisa mengendarai sepeda, ya. Jadi di situ ada suatu proses ya atau perubahan. Yang kedua adalah perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan, ya. Jadi ketika kita belajar itu perubahan dalam proses sedang berlangsung, ya. Jadi kita ketika tadi Ibu contohkan kita belajar naik sepeda, perubahan itu tidak berlangsung secara sesaat ya. Jadi melalui satu proses gitu ya. Kalau kita belajar naik sepeda itu pasti kita awalnya adalah berusaha mengenali benda sepeda itu ya, kemudian berusaha mengenali bagaimana sepeda itu, kemudian kita berusaha menaiki sepeda itu, dan nanti dalam proses pembelajaran belajar sepeda itu nanti kita berusaha untuk mengendarai ya, berusaha menyeimbangkan diri. Itu merupakan satu proses pembelajaran ya. Dan pembelajaran itu tidak berlangsung sesaat saja melalui satu proses ya. Tapi nanti suatu proses itu akan menetap dalam diri kita. Kalau nanti kita sudah bisa naik sepeda, maka sampai kapanpun kita akan terprogram di dalam otak kita untuk dapat naik atau mengendarai sepeda ya. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha ya. Yang pasti adalah proses belajar itu harus dengan usaha ya. Ketika kita ingin mengendarai sepeda, maka kita harus mengenali benda sepeda itu apa, kemudian kita melakukan satu usaha untuk bisa mengendarai sepeda tersebut ya. Kita belajar yang tadinya masih belum seimbang, kemudian kita berusaha menyeimbangkan diri ya, kemudian pada akhirnya kita bisa mengendarai dan menjalankan sepeda itu ya. Dan yang terakhir adalah perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan
ya. Jadi pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja dan dengan siapa saja dan di usia berapa saja ya. Jadi tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan fisik dan kedewasaan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Ibu lanjutkan ya. Oke, Lanjut, Bu. sebenarnya apa sih gaya belajar itu ya? Kalau gaya belajar itu adalah learning style ya, atau sering diartikan sebagai karakteristik atau pilihan individu untuk bisa mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon dan memikirkan informasi tersebut ya. Dari mana? Dari bahan yang kita lihat atau pengalaman yang kita miliki ya. Jadi si individu ini memiliki proses sendiri yang mungkin nanti bisa memaksimalkan ya. Kalian memiliki karakteristik atau cara sendiri dalam proses belajar, itu yang disebut dengan gaya belajar. Namun aktivitas gaya belajar ini dapat disimpulkan menjadi tiga ya. Jadi ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial, ada gaya belajar kinestetik ya. Itu menurut informasi yang akan diberikan pada Oke, ada 3 gaya belajar yang seperti tadi Ibu sudah sampaikan, yaitu yang pertama adalah gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik ya. Jadi ada 3 gaya belajar yang mungkin nanti merupakan diantaranya ciri-cirinya ada yang kalian miliki ya. Oh, ternyata selama ini aku gaya belajarku visual ya. Terus kemudian ada lagi yang ternyata menyadari bahwa oh ternyata aku belajar auditorial ya, dan ada lagi yang menyadari bahwa oh ternyata gaya belajarku adalah gaya belajar kinestetik. Ya, makanya gue akan menjelaskan. Tadi di awal video sudah sedikit banyak menjelaskan tentang 3 gaya belajar. Yang dari situ kalian bisa membangun satu gambaran, oh ternyata ciri-ciri visual ada pada diriku, dan kemudian gaya belajar auditorial ternyata ada pada diriku, dan gaya belajar kinestetik ada pada diriku ya. Jadi dari sana kalian bisa sedikit memiliki gambaran, oh ternyata gaya belajarku adalah gaya belajar yang seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini anak-anakku sekalian? Mungkin dari apa yang Ibu sudah sampaikan, kalian memiliki satu pertanyaan yang mungkin terfikirkan oleh kalian tentang gaya belajar. Saya, Bu. Kita. Ya, silakan Isnita. Ibu, kalau kita punya 2 macam tipe gaya belajar, itu termasuk apa tuh, Bu? Misalnya kan saya senangnya memperhatikan gambar gitu. Tapi di satu sisi, saya nggak suka dengan keributan. Itu kan bagian auditorial tuh ya, Bu ya. Kalau perpaduannya itu gimana tuh, Bu? Mungkin kamu bisa menemukan bisa mengkombinasikan gaya belajar tersebut ya, Is. Jadi kalau misalnya kamu berada pada situasi sebagai pembelajar visual ya, mungkin kamu bisa menempatkan gaya belajar visual tersebut pada waktu-waktu yang bisa Ibu informasikan ini. Ibu mendapatkan informasi bahwa ada 3 waktu atau siklus belajar, yaitu yang pertama adalah siklus pagi ya, itu siklus belajar antara jam 7 sampai jam 10, itu dikatakan berpotensi maksimal dalam proses pembelajaran. Ada juga jam 7 siklus kedua adalah jam 7 sampai jam 10 malam, itu merupakan siklus kedua yang potensial untuk kita belajar. Dan yang terakhir yang mungkin banyak dimiliki oleh gaya pembelajar auditorial, yaitu jam 3 sampai jam 5 pagi, karena waktu-waktu tersebut merupakan waktu-waktu hening yang bisa memaksimalkan proses belajar kita. Jadi kita bisa mengkombinasikan ya Is, antara gaya belajar visual dengan gaya belajar auditori. Jadi di satu sisi kita sebagai pembelajar visual yang suka mencoret-coret ya, membuat mind mapping dan lain sebagainya. Di satu sisi kita merupakan seseorang yang memiliki ciri gaya belajar auditori yang tidak suka kebisingan.
Jadi kita bisa menempatkan gaya belajar visual pada waktu auditori, yaitu mungkin bisa jadi kamu bisa bangun jam 3 pagi, kemudian mulai belajar sampai persiapan masuk ke sekolah. Begitu ya, Is? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, Ibu lanjutkan kembali ya. Bu, saya nanya, Bu. Ya, saya. Silakan. Ibu gaya belajarnya apa, Bu? Saya lebih ke auditori. Berarti kalau Ibu saya mau gaya belajar seperti Ibu aja lah, supaya bisa hebat seperti Ibu. Oke, iya Afda, nanti akan Ibu informasikan mengenai gaya belajar auditori. Nah, Ibu lanjutkan kembali dulu ya Afda tentang gaya belajar. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari setiap gaya belajar. Ya. Jadi ada ciri-ciri gaya belajar visual, ada ciri-ciri gaya belajar auditori, dan ada ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ya, semua ciri-ciri tersebut nanti kalian bisa menganalisa kepada diri sendiri. Mungkin diantaranya sudah pernah kalian lakukan dan sudah selalu kalian lakukan ketika kalian dalam proses pelajaran dan kalian merasa bahwa gaya belajar tersebut merupakan gaya yang efektif dalam proses belajar kalian, ya. Nah, oke, Ibu lanjutkan langsung ke ciri-ciri gaya belajar visual. Nanti dari sini kalian bisa Ibu sampaikan mengenai strategi apa sih yang paling tepat untuk si pemilik gaya belajar visual, ya. Nah, oke, ciri-ciri pertama dari gaya belajar visual itu adalah dia memiliki kemampuan mengeja yang baik, ya, dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya di dalam pikiran mereka. Jadi biasanya si belajar visual ini suka menyimpulkan sesuatu yang abstrak, ya. Jadi kalau si belajar visual ini lebih mencerna dalam mengeja dan melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Ya, kalau di sini biasanya si belajar visual ini lebih cenderung suka membaca, ya, dan menafsirkan sesuatu yang dilihatnya melalui proses membaca. Oke, yang kedua adalah lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, ya. Secara memang gaya belajar visual ini adalah si yang banyak menggunakan indera penglihatannya, ya. Jadi biasanya si belajar visual ini lebih banyak menyerap informasi melalui gambar-gambar, ya, dan warna-warna yang menarik, ya. Jadi si gaya belajar visual ini biasanya suka dengan modul-modul belajar yang berwarna-warni, ya, dengan gambar yang lengkap, ya. Jadi kalau kalian diantaranya suka dengan modul-modul belajar yang lengkap dengan warna-warna, nah itu biasanya salah satu kalian memiliki ciri gaya belajar visual, ya. Dan satu lagi biasanya si gaya belajar visual ini suka membuat satu konsep seperti mind mapping, ya, mind mapping atau mengkonsep sesuatu dari apa yang dijelaskan oleh guru, ya. Misalnya dia melihat sesuatu, kemudian nanti dia mengkonsep dari apa yang dilihatnya dengan membuat pengelompokan dengan gambar-gambar yang lebih menarik. Yang ketiga adalah mengingat dengan asosiasi visual, ya, selalu ya. Jadi kalau misalkan seorang gaya belajar visual ini selalu menggambarkan sesuatu secara visual, ya. Yang ketiga adalah si gaya belajar visual ini adalah pembaca cepat dan tekun, ya. Jadi karena memang dia menggunakan indera penglihatannya, oleh karena itu maka biasanya si belajar visual ini merupakan si pembaca cepat dan tekun, ya. Yang kelima, ya, si gaya belajar visual ini lebih suka membaca daripada dibacakan, ya. Berbanding terbalik dengan si gaya belajar auditori, ya. Ya, dia lebih suka mendengar, ya, lebih suka berdebat, ya. Tapi kalau si gaya belajar visual ini lebih suka membaca daripada dibacakan, karena dia akan melihat secara visual apa yang akan diprosesnya dalam proses belajar. Dan terakhir, untuk ciri-ciri gaya belajar visual ini, biasanya dia akan melakukan coretan-coretan tanpa arti, ya, selama berbicara di telepon atau dalam rapat,
atau dalam diskusi ya. Jadi dia membuat satu konsep secara visualisasi yang disebut dengan asosiasi visual ya, berupa coretan-coretan yang mungkin sebenarnya nggak tanpa arti ya, tapi biasanya lebih berarti dengan mungkin dia mengkonsep sesuatu yang dilihat ya dengan tujuan untuk mempermudah pengkonsepan apa yang dipelajarinya ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku sekalian, mungkin ada yang kurang paham, nanti Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri gaya belajar visual. Kalau misalkan memang tidak, maka Ibu akan lanjutkan ke strategi gaya belajar visual. Ya udah Gimana? Bu. Lanjut ya. Ya Oke. lanjut Bu. Ibu akan lanjutkan ke strategi gaya belajar visual ya. Oke, tadi merupakan ciri-ciri gaya belajar visual ya. Jadi dari si gaya belajar visual ini ada strategi khusus yang dapat memaksimalkan proses belajar kalian. Yang pertama adalah kalian bisa belajar dengan gambar, diagram, dan peta ya. Ini sangat memaksimalkan kalian yang memiliki gaya belajar visual. Yang kedua adalah membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting dalam buku dan modul kalian ya. Jadi biasanya si gaya belajar visual akan lebih mengingat apa yang dilihatnya secara visual berupa gambar, warna-warna, dan lain sebagainya. Jadi ada baiknya kalian mungkin nanti dari sana memiliki hal-hal khusus seperti mungkin punya spidol berwarna-warni ya, kemudian ada stabilo, kemudian ada post-it yang nanti bisa menandai sesuatu sehingga lebih menarik di dalam modul dan buku kalian. Kemudian kalian juga bisa menggunakan video. Seperti zaman sekarang itu kalian bisa menyerap banyak sekali informasi melalui video yang ada di aplikasi YouTube ya. Apapun bisa kalian temukan di sana untuk proses pembelajaran karena begitu banyaknya video-video pembelajaran. Misalnya kalian bisa searching mengenai bilangan prima misalnya dari kalian belum jelas apa yang dijelaskan oleh guru, kalian bisa menggunakan video sebagai menggunakan video sebagai penambah informasi yang lebih lengkap dalam proses pembelajaran. Dan kalian bisa melihat gambar-gambar berwarna dalam poster yang mungkin nanti kalian akan lebih bersemangat dalam proses belajar. Yang keempat, strategi belajar untuk si gaya belajar visual adalah membuat pengelompokan. Ini yang Ibu katakan tadi berupa mind mapping ya. Jadi kalian bisa menggambar pengelompokan tersebut biar lebih menarik melalui gambar-gambar yang kalian ciptakan sendiri ya, sehingga kalian nanti bisa memaksimalkan proses belajar. Nah, itulah tadi strategi gaya belajar visual. Nah, akan Ibu lanjutkan kembali ke selanjutnya adalah gaya belajar auditorial. Seperti tadi yang pertama, gaya belajar yang kita ketahui adalah gaya belajar auditorial yang lebih banyak visual dengan lebih banyak menggunakan indera penglihatan. Nah, si gaya belajar auditorial ini lebih banyak menggunakan indera pendengaran ya. Kalau tadi visual dengan mata, dengan sesuatu yang kita lihat dengan warna-warna dan lain sebagainya. Nah, si pengguna gaya belajar auditorial ini akan lebih banyak menggunakan indera pendengarannya dalam proses pembelajaran ya. Ciri-ciri orang dengan gaya belajar auditorial ini lebih banyak berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja ya. Sebenarnya enggak karena dia kurang waras ya karena berbicara sendiri, tapi dia biasanya bergumam untuk menghafalkan sesuatu, untuk mencerna sesuatu sehingga nanti kemudian akan dicerna kembali oleh indera pendengarannya. Sehingga biasanya orang dengan gaya belajar auditorial itu berbicara sendiri, kemudian pembicaraannya tersebut akan diserap kembali oleh indera pendengarannya. Nah, orang-orang dengan gaya belajar auditorial ini ya sangat peka terhadap suara ya. Jadi mudah terganggu oleh keributan ya. Jadi biasanya orang-orang auditorial ini cenderung mencari waktu-waktu hening di mana dia bisa belajar ya. Seperti tadi Ibu sudah informasikan, ada 3 siklus belajar yang bisa kalian temukan ya. Dari mulai siklus pertama jam 7 sampai jam 10 pagi,
siklus kedua jam 7 sampai 10 malam, dan siklus ketiga adalah yang pagi hari sampai jam 5, yang Ibu rasa paling cocok untuk gaya belajar auditorial karena pada saat itu suasana lebih hening ya, jadi kalian bisa lebih banyak menyerap informasi dengan cara auditorial. Biasanya orang auditorial ini yang ketiga menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Itu refleks ya, jadi refleks itu adalah sesuatu yang tanpa sengaja kita lakukan karena kita melakukan satu aktivitas ya. Jadi biasanya kalau kita termasuk gaya belajar auditorial itu biasanya kita menggerak-gerakkan bibir kita ketika mengucapkan tulisan di buku ya. Sebenarnya ketika kita menggerakkan bibir tersebut kita seperti bergumam, tapi kemudian kita akan menyerap kembali melalui indera pendengaran. Nah, itulah gaya belajar auditorial, cirinya yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat adalah senang membaca dengan keras dan mendengarkannya kembali ya, menyerapnya kembali dengan indera pendengarannya ya. Oke, selanjutnya dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama dan warna suara, karena sekali lagi ya, si gaya belajar auditorial ini adalah menggunakan indera pendengaran, sehingga biasanya si gaya belajar auditorial ini memiliki kemampuan untuk menirukan irama, nada, dan warna suara. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar auditorial itu hebat dalam bercerita ya, karena tadi dia kan senang mendengarkan ya, menirukan nada, irama, dan warna suara. Nah, kemudian dia pasti bisa hebat dalam bercerita ya. Biasanya dia dapat menemukan intonasi-intonasi tepat dalam sebuah cerita sehingga nanti menarik dalam menceritakannya kembali ya. Kemudian biasanya orang auditorial ini berbicaranya terpola ya, berirama ya. Jadi dari sini karena dia menggunakan indera pendengarannya, maka biasanya dia bisa mencerna atau irama, intonasi, dan lain sebagainya, sehingga dalam berbicara dia pun menjadi terpola ya. Jadi karena dia mendengarkan sesuatu dengan baik, kemudian dapat menirukan nada, kemudian warna suara, maka dalam berbicara pun nanti dia akan menjadikan intonasinya lebih baik dari yang tidak memiliki gaya belajar auditorial. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa si gaya belajar visual itu juga tidak memiliki pola dalam berbicara ya. Tapi kecenderungan gaya belajar auditorial adalah ketika berbicara dia iramanya dan intonasinya terpola ya. Dan yang terakhir biasanya seorang dengan gaya belajar auditorial ini merupakan pembicara yang fasih ya, karena tadi sudah memiliki kemampuan mendengarkan, menirukan suara, irama, maka biasanya si pembicara ini juga fasih dalam sudah pasti fasih dalam berbicara, kemudian juga terpola dalam memberikan penjelasan, gitu ya. Oke, strategi belajar yang dapat dilakukan si gaya belajar auditorial adalah yang pertama adalah membaca dengan suara ya. Biasanya dia membaca sesuatu kemudian dengan suara lantang, kemudian nanti suara tersebut akan diserap oleh indera pendengaran ya. Kemudian biasanya si gaya belajar auditorial ini meringkas atau menulis ulang apa yang dipelajari ya. Ini merupakan satu strategi belajar untuk gaya belajar auditorial. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak menjadi strategi belajar auditorial yang terbaik adalah berdiskusi dan berdebat ya. Jadi dari berdiskusi dan berdebat itu gaya belajar auditorial akan mendengarkan ya, kemudian bisa mendengarkan secara auditorial dan menyerap informasi dengan baik gitu ya. Ini merupakan strategi belajar gaya auditorial yang baik untuk milik gaya belajar auditorial.
Jadi yang terakhir untuk strategi belajar gaya auditorial adalah merekam hasil bacanya sendiri, ya, kemudian mendengarkan kembali, ya, melalui kaset atau mungkin mengikuti seminar dan lokakarya. Ya, ini merupakan salah satu strategi belajar gaya auditorial. Oke, anak-anakku sekalian, dari dua gaya belajar ini, apakah ada yang bisa yang kalian mungkin terbesit dalam pikiran kalian dua gaya belajar antara gaya belajar visual dan auditorial ini? Ada yang mau kalian tanyakan? Silakan, anak-anakku sekalian. Ya, Bu. Silakan, Is. Enggak. Gimana tadi, Bu? Silakan, ada yang mau ditanyakan mengenai dua gaya belajar yang sudah Ibu terangkan tadi, antara gaya belajar visual dengan gaya belajar auditorial, Is? Enggak, Bu, udah bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau mungkin kamu nanti bisa menyimpulkan apa yang sudah Ibu informasikan. Oke, lanjutkan yang terakhir adalah gaya belajar Iya, Bu, iya, Bu. kinestetik, ya. Ya. Oke, belajar kinestetik itu yang pertama cirinya adalah Bu Malia. Ya, gimana? Ya, gimana Pak Afdal? Waktunya udah habis ya. Ini sudah hampir 40 menit, sehingga kalau dilanjutkan nanti bisa mengurangi jatah yang lain. Oke, kita cukupkan. Silakan di end screen saja. Di end screen yang presentasinya di. Mungkin kita minta masukan dari observer dulu. Silakan, Bu Is. Ya, baik, terima kasih Pak Afdal untuk kesempatannya. Kalau masukan dari saya, rasanya untuk tampilan materinya sudah sangat bagus ya. Kemudian tadi cuma di awal saja ya videonya, kalau bisa sih bisa kedengaran suara dan ada penjelasan dalam video. Mungkin video yang lainnya bisa diambil yang menyerupai seperti itu. Jadi lebih tertarik kalau gambar saja, kadang kita mengartikannya agak beda gitu. Mungkin itu saja Pak masukan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Is. Bu Is ini angkatan 2006 Pak. 2006 ya. Iya. Di bawah Ari ya. Iya. Bawah Ari. Suaminya si Andri Chandra Pak. Iya, ABK juga kan? Iya Pak. Chandri di mana? Di mana Pak? Di dinas di mana sekarang? Kalau saya di SMK Sinto Tobagadang. Kalau suami di SMA 1 Lubulung. Oh, dekat ya. Iya. Sama-sama sudah pegawai ya? Pegawai honorer Pak. Kedua-duanya? Iya. Iya. Mudah-mudahan yang seleksi ini bisa masuk P3K atau PNS ya. Amin. Makasih Pak doanya. Ya. Oke, mungkin ada masukan dari Pak Ari. Silakan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kesempatannya Pak Afdal. Yang terhormat Bapak pengajar, dosen pengajar, terhormat Bapak Ibu-ibu yang sudah tampil kegiatan pre-teaching kita pada pagi hari ini. Oke, cukup bagus penampilannya dari Ibu Amelia ya. Namun ada beberapa namun ada beberapa yang harus kita tambah lagi. Yang pertama itu dari pembukaan. Dari pembukaan itu tentunya mengucapkan salam dulu kalau bisa. Setelah berdoa ambil apa lagi walau kita di jam kayak berapapun masuknya, pembelajaran harus dimulai dengan berdoa terlebih dahulu dan diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, berkaitan dengan tujuan. Tujuan ini diletakkan di mananya? Apakah setelah mengutarakan apa itu materi kita dulu, dijelaskan apa itu belajar gitu kan? Apakah di awal
tujuan gitu. Jadi pada saat pembelajaran itu tentu ada refleksi dulu, refleksi dari minggu lalu Ibu melakukan apa? Oh iya. Atau momen apa, misalnya Idul Fitri, minta mohon maaf lahir dan batin sudah 1 bulan tidak bertemu gitu kan. Kita pembelajaran diawali dengan kegiatan ya, apa itu gaya belajar, tujuan gaya belajar ini Ananda bisa dapat apa gitu kan, itu yang harus diutarakan dulu. Nah nanti baru setelah itu materi berikutnya. Oke. Nah setelah itu yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasanya. Apakah bahasa sehari-hari kita berbeda dengan bahasa profesional? Bahasa profesional tentu dimulai dengan kata Ananda atau anak-anakku atau kata-kata yang bagaimana yang dimulainya. Nah sekarang bahasa yang digunakan adalah kalian dan kamu gitu. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan lagi untuk tata bahasanya. Oke, selanjutnya saya lihat dari kalau penyampaian materinya bagus, dari penyampaiannya bagus, namun di sini masih bersifat kategori lots, bukan hots. Jadi banyak menjelaskan, banyak berdiskusi, itu kan menggunakan metode yang ceramah seperti itu. Jadi seperti itu sih yang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau secara materinya, penjabaran materinya saya luar biasa sekali gitu, bagus sekali gitu. Namun untuk apanya lebih diperhatikan lagi. Oke, tunggu sebentar ya Bu ya. Satu, untuk penggunaan LKPD-nya belum kelihatan, maunya dikasih di mananya. Tadi kan sebenarnya saya akan melakukan di kolom chat tadi Pak Arif ketika setelah selesai tadi menjelaskan materi 3 ya mengenai kinestetik. Nanti saya akan mereview dengan memberikan tugas melalui LKPD yang saya cantumkan. Ini kan secara daring ya Pak ya. Jadi nanti saya cantumkan di kolom chat, tolong diisi dan saya beri waktu sekitar 15 menit. Oh ya, karena mekanisme pembelajaran kita 45 menit yang kata Pak Afdal tadi, makanya harus dipantau lagi, jangan memakai jam guru setelahnya gitu, ya itu yang dimaksudkan. Gitu. Jadi ada mekanisme pembagian waktunya. Jadi kalau untuk menjelaskan sudah bagus untuk menjelaskannya, tapi terlampau panjang karena waktu kita kan cuma 30 menit kalau kondisi daring gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu diringkaskan kembali. Jadi dalam satu kegiatan itu terdapat apa yang ingin kita inginkan. Begitu juga nanti waktu ibu ujian nanti dikasih 30 menit, nanti tidak sesuai, baru sampai 5 poin yang dinilainya 10, kan cuma rugi kita gitu. Gitu sih. Itu saja. Terima kasih Pak Afdal. Itu saja Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan siap-siap untuk Bu Is, saya nanti langsung ketika Bu Is dan Bu Amelia saja yang silakan Bu Is Ya, lagi baik. ya. Ya, terima kasih 956 Pak. Bu Is sekarang silakan gunakan waktu sebaik-baiknya supaya nanti bisa keluar semuanya seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi. Ya. Silakan. Nanti Baik, siswanya anggap adalah Bu Amalia aja sendiri ya. Oh, Bu Amalia sendiri ya Pak ya? Iya, walaupun banyak gitu ya. Nanti tanyanya ke Bu Amalia aja. Oke, baik. Makasih Pak.
Maaf Pak, ini dari HP baterainya lemah. Jadi saya coba cas dulu. Tayangkan PPT-nya pakai laptop. Oke. Sambil ya, Tolong cas HP. saya mute-kan juga Bu Is dulu ya, sambil menunggu Bu Is, saya kasih saran lah, Bu Amalia ya. Bu Amalia, saya sudah baca RPL Bu Amalia dan juga PPT yang disajikan dalam LMS. Saya pikir Bu Amalia sudah banyak melakukan usaha agar pembelajaran atau agar pelaksanaan kegiatan peer teaching ini bisa berjalan dengan baik. Saya mute dulu Is supaya jangan terganggu. Jangan diaktifkan dulu Is, sebab suara Is itu mendengung karena ada 2 device yang berdekatan. Oke ya. Di keluarga Sakinah adalah mimpi bagi gadis dan bujang. Saran saya untuk Bu Amelia seperti yang saya katakan oleh Pak Ari tadi, mungkin penggunaan kata-kata kalian ini kalau di Jakarta mungkin aman saja ya. Iya, Pak. Biasa saja ya. Ya seperti itu Pak. Jadi masih bisa diterima. Masih bisa diterima ya. Ya, masih terima Pak. Ya. Nanti menjadi koreksi bagi saya Pak. Ya, kalau di budaya kami mungkin tidak gitu ya. Di budaya kita Minang itu tidak. Tapi kalau karena ini adalah di Jakarta mungkin sah-sah saja, nggak masalah. Kalau memang biasa di Jakarta, saya pikir tidak menjadi masalah. Cuman kalau nanti berada di budaya yang berbeda, maka apa yang dikatakan oleh Pak Ari tadi itu akan lebih cocok digunakan. Mungkin menggunakan Ananda atau umpamanya Anda sekalian gitu ya. Oke. Kemudian saran saya adalah judulnya nanti dibikin yang menarik. Sebab ketika tampil itu kan judulnya Ibu itu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Mungkin judulnya dibikin gaya belajar manakah Anda gitu ya. Atau umpamanya gimana apa ya yang lebih menarik, strategi belajar versus gaya belajar. Ini kalau umpamanya kita bikin judul yang menarik dalam tampilan, tentu ini akan menyebabkan orang itu ingin ikut gitu ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung rapat. Terima kasih Bu Edi. Kita langsung rapat ya Prof Firman, Iya. Prof Yeni dan Prof Amri. Iya Bu. Ya dengan Zoom lagi. Terima kasih Bu. Kemudian di di RPL tujuan umum itu kan dibikin itu adalah C2. Namun kalau saya lihat memahami dan menganalisis itu bukan hanya C2. Memahami itu C2, menganalisis itu sudah masuk ke C5. Tujuan itu mengarah ke level kognitif. Coba perhatikan lagi tujuan yang di RPL yang dibikin ini itu apakah memang sudah mengarah ke level-level kognitif yang dibikin. Contoh, peserta didik konseling dapat menjelaskan pengertian belajar. Itu kan C2 yang Ibu bikin ya. Saya pikir itu bukan C2, itu mungkin masih C1, kognitif level 1. Mengidentifikasi gaya belajar, C4, itu bukan C4. Mengidentifikasi gaya belajar, mungkin bukan C4, lebih cocok ke C3. Mengklasifikasi berbagai macam gaya belajar. Beda lagi kalau klasifikasinya hanya tarafnya itu hanya umpamanya kalau ini ciri-cirinya yang mana gaya belajarnya itu bukan C4, itu masih C2 atau C3 atau mungkin bisa jadi C1. Tapi kalau sudah klasifikasi dengan kasus mungkin masuk ke C4 atau C5. Begitu juga menganalisis teknik belajar yang efektif. Ini perlu diperhatikan. Kemudian saya lihat di penilaian ya, ini sudah ada materinya. Kemudian lembar evaluasi ini belum dijelaskan, belum
umpamanya pertanyaan mengidentifikasi gaya belajar, kan perlu nanti ada bagaimana kita menilai kemajuan dari istilahnya indikator kemajuan dari pertanyaan ini, apa kisi-kisinya. Kapan kita katakan bahwasanya siswa itu memiliki pemahaman yang baik atau mampu mengidentifikasi gaya belajar yang baik, kalau jawabannya seperti apa. Itu perlu dibuat. Saya tidak tahu dulu apakah di dalam penyusunan RPL itu dibahas. Tapi yang jelas ketika kita membuat lembar evaluasi hasil, itu perlu kita bikinkan indikator keberhasilan. Dari pertanyaan gini, identifikasi gaya belajar, mengidentifikasi gaya belajar. Pasti akan ada indikator keberhasilan seperti apa yang kita katakan berhasil pelayanan kita kalau umpamanya siswa mampu menjawab seperti apa. Umpamanya gini nanti indikator. Pada bagian ini itu siswa akan dapat mengidentifikasi gaya belajar yang sesuai dengan dirinya dengan jawaban seperti ini. Jadi ada indikator keberhasilan. Menjelaskan apa itu belajar menurut para ahli kan gitu ya. Kan ada pertanyaan itu. Siswa dikatakan berhasil dalam pertanyaan ini kalau ada poin-poinnya tentang ini. Minimal dia menjawab bahwasanya belajar itu memahami hal baru, mendapatkan hal baru, ada interaksi, ada proses, ada hasil, ada evaluasi. Nah, kalau umpamanya dia minimal menjawab seperti itu, maka kita katakan dia soal nomor 2 itu berhasil. Gitu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Oke, kemudian yang berikutnya adalah suara video tadi sudah sampai kali Isna. PPT itu bikin menarik, mestinya dibikin menarik PPT-nya bergambar, tampilnya mesti satu-satu, keluarnya tidak tampil langsung. Karena kan kalau tampil langsung ciri-ciri audio, langsung tampil ciri-ciri 8 gitu ya. Berarti kan menarik bagi siswa untuk apa sih ciri-ciri berikutnya, karena siswa-siswa yang cerdas itu sudah baca aja semuanya. Sehingga apa penjelasan kita di nomor 1 dia tidak dengarkan karena dia sudah sampai nomor 8. Kemudian pertanyaan siswa, tadi kan saya sampaikan kalau Ibu mau belajar gaya belajarnya gaya belajar apa? Ibu katakan gaya belajarnya audio. Saya mau gaya belajar Ibu sajalah supaya lebih hebat seperti Ibu. Mestinya kan jawabannya tadi jawabannya adalah nanti kita akan lihat identifikasi. Tapi mestinya jawabannya adalah boleh saja itu sama dengan Ibu, tapi masing-masing orang itu terkadang berbeda. Dan tidak tertutup kemungkinan gaya belajar lain itu juga akan berhasil. Karena kan gaya belajar itu menyesuaikan dengan individu masing-masing. Bukan berarti audio itu lebih hebat daripada visual, visual lebih hebat pada kinestetik segala macam. Saya pikir itu masukan saya untuk Terima kasih banyak, Bu Pak. Amalia Dalimunte. Selanjutnya kita dengarkan dari Bu Isnita 10:06. Silakan. Ya, makasih Pak. Baik, langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Afdal, Bapak pengajar kita Bapak Dr. Afdal MPD Kons, lalu guru pamong kita Bapak Arif Iskandar MPD Kons, ya, dan juga yang tersayang teman seperjuangan dan juga kakak senior dalam kelas PPG ini Kak Amalia Delimunte. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menampilkan materi ajar saya dalam bentuk PPT ini. Ya baik, nantinya Kak Amalia akan saya anggap sebagai siswanya. Dan Pak Abdal sama Pak Arif nanti akan jadi penilainya. Oke, saya langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, semangat sekali kayaknya ya. Ibu punya yel-yel nih. Nanti kalau Ibu tanya, apa kabar anak hebat? Nah, jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa itu, Ananda? Bisa ya? Oke, apa kabar anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali anak Ibu hari ini.
Nah, gimana kemarin libur lebarannya? Menyenangkan? Pasti ya. Menyenangkan, Bu. Nah, berapa dapat THR-nya Ananda Amelia? Ada deh. Ada Bu mau deh, tahu takut aja. nih berbagi. Ya, nanti akan Ibu coba usahakan untuk menambahnya biar lebih berbahagia lagi dengan THR-nya. Alhamdulillah, makasih Bu Is. Iya, baik. Kita lanjut ya. Hadir semua teman-temannya hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Nah, semoga semuanya sehat, semangat kembali. Ini Ya, yang Pak. device satu lagi yang digunakan Ya. untuk presentasi ini dia agak jauhkan. Oh Bisa? iya ya. Bisa Pak. Menggema Supaya Pak ya. tidak menggema. Iya ya Pak. Udah Pak. Baik, saya lanjut ya Pak. Silakan. Iya. Baik Ananda, sebelum kita lanjut untuk kegiatan kita hari ini, ada baiknya memang seharusnya ya kita senantiasa meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran kegiatan kita. Baik, bersama-sama kita berdoa di dalam hati dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya boleh mengucapkan doanya di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik Ananda. Sebelum materi layanan, ada kontrak layanan yang akan Ibu sampaikan demi kelancaran kegiatan kita. Ya, ini ada 6 kontrak atau 6 kesepakatan kita ya, supaya kegiatan ini tidak berantakan antara yang ngomong satu dengan yang lain atau semuanya bisa fokus pada kegiatan kita ya. Baik, yang pertama Ananda Ibu harapkan dapat mengaktifkan video selama layanan berlangsung. Dan yang kedua, mute mic saat guru menjelaskan. Yang ketiga, sikap duduk dengan pakaian rapi saat mengikuti layanan. Keempat, berbicara setelah meminta izin dan telah dipersilahkan. Yang kelima, mengikuti hingga layanan selesai, yaitu 45 menit. Dan yang keenam, mengerjakan sesuatu tunjuk yang disampaikan. Bisa dipahami Ananda? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Makasih Ananda Amelia. Baik, ini dia materi kita. Materi kita adalah tentang pengendalian emosi. Ya, Ananda mungkin bertanya, kenapa materi ini yang Ibu sampaikan? Mungkin Ananda Amelia bisa menyampaikan kira-kira apa alasannya, kenapa Ibu kasih materi ini untuk Ananda pagi hari ini? Agar kita bisa mengendalikan emosi dalam proses belajar, Bu Is. Ya benar, bagus sekali. Terima kasih Amelia. Ya, baik, di samping itu ada 2 tujuan kita dalam pemberian layanan hari ini. Tujuannya Ibu kelompokkan dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum layanan hari ini adalah yang pertama, setelah mendapat layanan ini, peserta didik diharapkan dapat menciptakan sikap positif dalam diri agar dapat mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya yang pertama sekali, Ananda diharapkan dapat menganalisis dari mana saja sumber-sumber emosi yang ada dalam diri kita. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis emosi. Nanti akan ada materinya dan Ibu harap nanti Ananda bisa mengklasifikasikannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelola emosi dengan baik sehingga tidak merugikan diri sendiri. Dan yang keempat, peserta didik mampu mendesain satu poster dengan menarik. Nah, ini tugas akhirnya nanti ya, ini merupakan proyek based learning-nya. Nanti Ananda di akhir materi ini, Ibu harapkan mampu mendesain sebuah poster. Nanti akan Ibu berikan arahannya seperti apa posternya, nanti dalam materi akan ada penjelasannya. Ya, Ibu lanjut ya. Ini dia proyek based learning kita. Karena kegiatan kita ini tujuannya agar Ananda bisa lebih kreatif ya setelah mendapatkan materi.
Untuk langkah proyek kita, yang pertama kita tentukan dulu pertanyaan mendasar apa yang akan dibuat nantinya. Ya, kemudian menyusun rencananya, apa-apa saja yang akan kita tampilkan nanti. Lalu kita susun jadwal, ada monitoringnya juga. Kemudian menguji hasil dari apa yang sudah kita buat itu, apakah bisa dipahami nanti, kan nanti kita bikin poster ya. Lalu kita ada evaluasi juga, evaluasi terhadap materi yang sudah dibuat. Baik, sampai di sini ada pertanyaannya? Tidak, Ya, Ibu. kalau jam, iya gimana Amelia? Tidak, Ibu. Nanti belakangan aja nanyanya. Oh, oke, baik. Disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti ya. Ya, Baik, sepertinya masih kaku ini Ibu adakan permainan dikit ya, biar kita lebih hangat, ya, nggak beku ya, biar lebih dekat, lebih akrab. Nah, ini ada permainan rangkaian nama dengan huruf belakang, ya. Sudah pernah mengikuti permainan ini, Ananda? belum, Ibu. Oh, belum. Baik, Ibu jelaskan ya. Nanti kita akan merangkai sebuah nama. Nama itu bisa kita tentukan apakah nama buah, nama bunga, ataupun nama hewan. Nah, lalu nanti kita sebutkan salah satu nama hewan itu, huruf belakangnya kita pakai untuk menyebutkan nama hewan berikutnya. Nanti nama hewan yang sudah disebutkan tidak boleh diulangi lagi. Ya. Nah, kemudian siapa yang akan menyebutkannya diacak. Ya. Baik, ini contohnya ada rangkaian nama buah. Di sini Ibu bikinkan buah durian. Durian huruf terakhirnya kan N. Lalu dilanjut buah nanas, semangka, apel. Nah, ini contohnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, bisa. Ibu yakin Ananda Ibu sini semuanya cepat daya tangkapnya. Hebat-hebat semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan sebutkan nama, kita buat rangkaian nama hewan. Ya. Ibu mulai dengan nama hewan gajah. Silakan lanjut siapa? Ya, Amelia silakan. Gajah. Gajah. Ya, Amelia lama menyebutnya. Ya bisa hanya tuh harimau barangkali gitu. Ya nggak apa-apa ya, Ibu yakin setelah ini kita bisa lebih cepat. Iya. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan terus permainannya. Sekarang Ibu lanjut lagi ke materi kita. Oke, siap, Ibu. Baik, coba Anda perhatikan, Ibu punya 6 buah tips dalam menumbuhkan emosi positif di dalam diri kita. Ya, yang pertama adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun permasalahan yang kita hadapi, bermuaralah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena segala sesuatunya datangnya dari Allah. Tentu kita akan kembalikan pula kepada Allah. Kita serahkan apa yang terbaik. Kalau sebagai umat Islam, tentu kita solusi terbaiknya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ibu yakin Anda semuanya ketika ada permasalahan, tentu kita serahkan kepada Allah. Gimana yang terbaik ya Allah, kuatkan aku untuk menjalaninya. Ya, seperti itu ya. Baik, yang kedua, ajaklah diri kita untuk menjadi kuat dan mandiri. Ya, menjadi kuat dan mandiri karena kita yakin bahwa setiap masalah itu diberikan Allah kepada kita tentu dengan kemampuan yang kita miliki. Allah itu tidak akan menguji hambanya yang tidak mampu atas ujian yang diberikannya. Pasti apapun yang kita terima sudah diperkirakan oleh Allah bahwa kita pasti yakin atau mampu untuk melewatinya. Nah, jadi ajaklah diri kita untuk menjadi kuat dan mandiri. Itu untuk kita bisa menumbuhkan emosi positif di dalam diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, masukkan hiburan di jadwal harian. Nah, jadi dalam rutinitas kita misalnya untuk 1 pekan, dalam 1 minggu, nah, untuk kegiatan kita apa yang sudah kita planning atau rencanakan, masukkan di situ ada hiburannya, ya. Atau sesuatu yang membuat kita senang atau fresh, segar kembali. Bisa kita jalan-jalan, atau apapun lah itu, yang penting menyenangkan bagi diri kita. Nah, kemudian yang keempat, jangan segan untuk mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain. Ya, apapun itu barangkali sebenarnya
hal itu bisa juga kita lakukan. Misalnya teman kita dia sudah bikin sebuah gambar yang sangat kalau bagi dia itu sangat luar biasa gambarnya, tapi bagi kita mungkin itu biasa. Cuma jangan kita pula meremehkan atau merendahkan. Hargailah, berikan apresiasi atas apa yang dilakukan orang lain. Nah, itu juga membuat kita tumbuh emosi yang positif di dalam diri, menghargai ya, atau mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain. Kalau memang hal itu memang lebih dari kita akui, walaupun hal itu sebenarnya hal yang biasa. Apalagi kalau memang benar dia yang lebih dari kita. Oke, yang kelima, hindari situasi yang memancing emosi negatif, ya. Misalnya kita paling nggak suka dengan kemacetan, gitu ya. Nah, kita ada sekolah atau ada pertemuan pagi ini jam 8. Nah, kalau jam 8 itu biasanya akan macet, atau jam 7 kalau kita berangkat akan ada macet. Nah, kita paling nggak suka dengan kemacetan. Nah, kita bisa menghindari hal ini kan bisa memancing emosi negatif ya. Misalnya kita kesal, kita marah karena macet. Kita hindari itu dengan kita berangkat lebih pagi. Jadi tidak ada kita dalam situasi yang membuat kita marah gitu. Atau kesal gitu ya. Jadi hindarilah situasi yang memancing emosi negatif tersebut. Kemudian yang keenam, berpikir dan bersikap yang positif ya. Kalau seandainya kita mendapatkan teguran dari orang tua kita, kamu harus pandai berhemat, jangan ini, jangan itu gitu. Kita ambil aja positifnya, jangan kita bilang orang tua terlalu mengatur kita, enggak boleh. Kita anggap aja ini merupakan pembelajaran dan kita pikirkan jangka panjangnya. Oh, rupanya benar juga nasihat orang tua saya gitu. Nah, ataupun berpikir positif, misalnya nilai kita udah belajar mati-matian dari semalam, ternyata pas ujian nilai kita rendah. Nah, jangan kita menyesali itu, tapi kita pikirkan mungkin saya harus lebih tingkatkan lagi waktu belajar saya, atau cara belajar saya barangkali harus saya rubah. Nah, seperti itu ya, Nanda. Ya, baik. Di antara 6 tips ini, apakah ada pertanyaan, Ananda? Tidak, Ibu. Ya, Amalia, Ananda. Tidak ada, Ibu. Ya, silakan Ananda Amelia. Bagaimana contoh kita jangan segan untuk mengakui kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, Bu. Terkadang kan dalam situasi sekolah itu kita berhadapan dengan cara belajar yang sama, namun terkadang kita di situ kok usaha temanku lebih berhasil dari apa yang aku usahakan ya gitu. Bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut, Bu Is? Oh ya, baik. Kita harus yakin bahwa kelebihan yang dimiliki orang lain itu mungkin kita nggak punya, tapi kita juga punya kelebihan yang mungkin dia tidak miliki gitu ya. Jadi kita harus punya pemikiran setiap kita punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Jadi ketika teman kita memang punya kelebihan dibanding pada hal yang kita tidak miliki, akui itu ya, berikan apresiasi kepada dia. Nanti dia akan berbahagia, dia pun pasti akan ada umpan baliknya. Kamu nggak usah kecil hati, saya nggak bisa loh main basket, ternyata kamu tuh hebat. Nanti dia pun akan memberikan apresiasi kepada kita. Dan hal itu akan menumbuhkan semangat dalam diri kita, menumbuhkan emosi yang positif di dalam diri kita. Ya, seperti itu, Amalia, Ananda. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Oke, sudah ada lagi yang mau ditanyakan, Ananda? Tidak ada, Ibu. Oke, udah bisa dipahami ya. Baik, ini Ibu mau kita berbagi, Ananda semua berbagi pengalaman dulu ya. Coba Ananda kemukakan pendapat Ananda tentang gambar atau poster yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Hal apa saja yang sudah pernah dilakukan dan hal yang belum dilakukan. Nah, coba siapa yang sudah? Ananda Amelia. Hal apa di antara 6 tips yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya, yang ini yang sudah pernah Ananda lakukan? Berpikir positif, Bu Is. Ya, sudah pernah berpikir positif dalam hal apa itu? Berpikir positif dalam hal belajar, Bu Is. Ya. Gimana belajarnya? Bahwa setiap orang memiliki kecerdasan masing-masing, Bu Is.
Mungkin di iya, antara teman-teman saya ada yang dia lebih baik belajar bahasa Indonesia, saya lebih baik belajar olahraga seperti itu Bu Is. Oh ya, benar sekali. Jadi berpikir yang positif itu bisa menumbuhkan emosi yang positif juga dalam diri kita. Emosi yang baik. Emosi yang baik itu bisa membuat kita jadi lebih sehat, lebih berbahagia, ya. Dan juga tentu akan mendekatkan silaturahmi kita dengan teman-teman kita, dengan siapa saja itu. Ya. Apa itu saja yang pernah dilakukan Amelia? Yang lain gimana dengan poin-poin yang lainnya? Ada memasukkan diri kepada Tuhan yang mendekatkan diri iya. kepada Tuhan yang Maha Esa, Bu Is. Ya, itu pasti yang paling utama ya. Sebagai umat Islam, tentu kepada Allah lah kita berserah diri. Nah, kalau yang memasukkan hiburan, ada Ananda Amelia masukkan hiburan di jadwal hariannya? Belum begitu banyak Bu Is, karena mungkin jadwalnya padat, jadi saya tidak memasukkan hiburan dalam jadwal harian. Jadi saya lebih banyak menargetkan sesuatu seterusnya Bu. Namun setelah itu baru saya memberikan hiburan kepada diri saya melalui nonton film dan lain sebagainya. Tapi untuk memasukkan hiburan dalam jadwal harian saya tidak masukkan Bu Is. Tapi saya lebih cenderung menargetkan secara full dulu belajar, kemudian setelah itu saya akan baru melakukan hiburan untuk diri saya, misalnya keluar sama teman atau mungkin nonton film sama teman dan lain sebagainya. Itu Bu Is. Oke. Sebenarnya itu sudah masuk ya, sudah ada ya, cuma belum dijadwalkan ya, Bu Ananda Amelia. Ya Bu. Sudah ada, cuma belum dijadwalkan. Oke, tidak apa-apa. Tapi Ibu yakin di antara poin-poin yang sudah Ibu tampilkan ini, Ibu jelaskan ini, ada yang secara langsung sudah dilaksanakan dan ada juga yang mungkin belum. Nah, itu tergantung pada diri kita. Tapi untuk selanjutnya, nah Ananda, Ibu pengennya Ananda nanti bisa membuatnya lebih terinci ya. Ini ada link LKPD untuk Ananda kerjakan tentang tips-tips yang Ibu jelaskan tadi. Ya, mengenai ini 6 tips untuk menumbuhkan emosi positif dalam diri. Hal apa saja yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilakukan mengenai tips tadi. Nanti Ananda tuangkan dasar didik. Linknya ini sudah Ibu bagikan, bisa diakses, nanti dikerjakan dan dikerjakannya nanti setelah selesai layanan ini. Ya, bisa itu Ananda? Siap Ibu. Ya, bisa ya, Ibu yakin Ananda Ibu, Ananda yang disiplin dan patuh kepada guru, kepada orang tua. Ya, amin. Ya, baik. Ini ada lagi untuk tambahan referensi informasi bagi Ananda. Ini ada sumber-sumber emosi ya. Jalan Anda awak ke Bu. Ya, gimana? Di mana radionya bisa go? Lanjut Is, mungkin salah pencet. Iya, Pak. Sampai jilbab di Bukit Tinggi. Iya. Ya, baik. Betul. Iya. Iya. Sumber-sumber emosi ada 7 sumber ya yang memancing emosi dalam diri kita. Ya, yang pertama kualitas tidur, kepribadian kita, olahraga, stres, suasana hari, gender, dan usia. Nah, yang pertama Ibu jelaskan tentang kualitas tidur. Kualitas tidur ini sangat mempengaruhi kestabilan emosi kita. Kalau kita sudah kurang tidur, nah itu akan mempengaruhi segala aktivitas kita dalam satu hari. Makanya ditetapkan jam efektif untuk tidur itu berapa jam? Siapa yang tahu? Ya, coba Ananda Amalia. Efektifnya kita tidur dalam sehari itu berapa jam? 8 jam, Ibu. Ya. 8 jam, Ibu. Oke, bagus sekali. 8 jam ya. Efektifnya kita tidur 8 jam dalam sehari ya, pada tidur malamnya ya. Nah, itu bisa membangkitkan emosi yang positif kalau istirahat kita cukup, tidak terganggu. Nah, untuk aktivitas kita setelah itu akan lebih enak, nyaman kita. Ya, nggak ada lelah, nggak ada letih kalau tidur kita cukup. Ya.
Kemudian yang kedua, yang mempengaruhi, yang menjadi sumber emosi itu adalah kepribadian. Nah, ada dua tipe kepribadian orang ya, pribadi yang temperamental, ada juga pribadi orang yang memang rendah. Ya, rendah dalam hal ini dia cukup sabar ya, cukup tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Ya, ini kalau Ibu ibaratkan antara orang di daerah timur dengan orang di daerah Jawa, itu nampak sekali perbedaannya. Ya, Ibu cerita sedikit ya, ada seorang orang timur yang kesenggol aja dikit kakinya, itu dia langsung mencak-mencak, marah-marah dia. Gitu, itulah tipe pribadi orang yang temperamental. Kemudian ada juga cerita seorang orang Jawa dalam antrian, ternyata kakinya diinjak oleh temannya. Nah, dia bukannya marah, malah dia pula yang minta maaf. Sudah kakinya diinjak, dia minta maaf sama orang yang menginjak. Katanya, maaf mbak, kakiku keinjak, gitu katanya. Begitu sopannya, dia nggak ada marah. Nah, itu dia gambaran pribadi orang. Memang sudah dari dalam dirinya seperti itu. Jadi nggak suka langsung marah. Kalaupun marah, kita nggak tahu kalau dia lagi marah. Karena memang pribadinya itu lemah lembut, lunak. Ya, memang ada orang yang seperti itu mempengaruhi sumber emosi. Oke, selanjutnya olahraga. Olahraga ini bisa menyegarkan tubuh kita dan juga raga kita, jiwa kita, jiwa dan raga. Nah, itu olahraga ini penting juga dalam sehari atau dalam seminggu setidaknya ada 2 kali kita melaksanakan olahraga, bisa dengan jogging atau lari-lari kecil aja mengelilingi halaman rumah, itu juga sudah bagus, yang penting sudah keluar keringat. Nah, itu akan mempengaruhi emosi kita, akan tumbuh emosi yang positif di situ kalau kita rutinkan kegiatan olahraganya. Ya, berikutnya stres. Stres ini ketika kita menghadapi masalah, kalau terlalu difikirkan, maka itu akan memancing emosi yang negatif. Tapi kalau kita bisa tenang, nah tidak akan ada yang namanya stres. Semuanya akan dijalani lancar seperti air yang mengalir. Kemudian suasana hari. Suasana hari ini bagaimana kita memulai hari kita di pagi hari. Makanya kalau kita sebagai umat muslim ketika bangun tidur, sebaiknya kita membaca doa. Ada yang tahu doa setelah bangun tidur? Iya, baik. Nanti akan Ibu jelaskan doa bangun tidurnya. Oke, nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Baik, berikutnya gender atau kelaminnya, jenis kelamin. Biasanya umumnya nih, gender pria itu lebih temperamen ya daripada wanita. Wanita cenderung maaf Ibu salah. Sebenarnya gender ini kalau umumnya ya itu wanita yang lebih temperamen karena berbagai persoalan atau permasalahan yang dihadapi dalam keseharian kesibukannya. Jadi itu mempengaruhi emosi. Ya, kemudian usia. Usia ini idealnya seseorang semakin bertambah usianya, hendaknya pengendalian emosinya lebih baik dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Jadi sebaiknya semakin bertambah usia kita, semakin tenang kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Lebih tenang, lebih lapang hati kita ya. Jadi nggak terbawa keadaan atau suasana. Baik, yang ini ada jenis-jenis emosi. Ada 6 jenis emosi ya. Emosi bahagia, emosi kesedihan, emosi ketakutan, emosi jijik ya, ada juga emosi marah, dan juga yang terakhir emosi kaget atau terkejut. Di samping ini sebenarnya masih banyak emosi yang lainnya, tetapi yang umumnya kita pelajari ada 6 jenis ini. Nah, emosi bahagia itu tampil pada saat kita merasakan kesenangan atau sesuatu yang menyenangkan hati kita, yang diharap. Kesedihan ini biasanya bertolak belakang dengan kebahagiaan, sesuatu yang tidak kita harapkan. Kemudian ketakutan. Ketakutan ini biasanya muncul pada saat kita tidak menginginkan hal yang terjadi itu, atau yang membuat kita lebih merasa asing ya dengan sesuatu yang ada di hadapan kita. Kemudian ada juga emosi jijik, ya, jijik atau ketidaksukaan terhadap sesuatu. Marah hampir sama dengan lebih apa ya? Marah ini lebih kepada kontras dari apa yang kita harapkan. Kemudian kaget atau terkejut. Ini yang biasanya spontan terjadi ketika kita menghadapi sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Nah, baik, dari jenis-jenis emosi dan
sumber-sumber emosi. Apakah ada yang mau ditanyakan, Ananda? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjut aja dulu ya. Nah, ini ada proyek tadi di awal sudah Ibu jelaskan. Pembelajaran kita berbasis project based learning ya. Jadi nanti di akhir materi ini, Ananda Ibu harapkan bisa membuat satu poster. Ya, karena materi yang Ibu sampaikan tadi adalah tentang pengendalian emosi. Jadi Ibu memberikan tugas untuk Ananda membuat satu poster dengan tema mengendalikan emosi. Dikerjakan secara individual, dikerjakan individual ya, sendiri-sendiri secara manual. Kalau manualnya boleh menggunakan kertas F4 ya. Dikerjakan nanti setelah selesai layanan dan batas pengumpulannya pada akhir penilaian semester genap tahun 2020-2021. Nah, baik. Untuk poster ini ada yang sudah mengerti apa itu poster? Ya. Poster ya, poster ini merupakan media publikasi ya untuk dibaca oleh khalayak ramai. Kemudian dibuat menarik sehingga orang tertarik untuk membacanya. Tujuan poster adalah mengajak orang untuk melakukan sesuatu, kemudian memotivasi, menyadarkan, dan ada kreativitas juga di situ. Yang paling penting adalah ada pesan moral yang disampaikan melalui posternya. Nah, kalau untuk materi kita, apa pesan moralnya? Pengendalian diri ya. Ya, baik. Ini ada langkah-langkah dalam membuat poster. Ya, langkah-langkah membuat poster yang pertama tentukan dulu tema dan tujuan. Temanya tadi sudah Ibu tentukan ya. Temanya adalah pengendalian emosi. Bu Is, waktunya habis ya. 30 menit. Oke, baik. Ini langkah-langkah membuat poster, bisa Anda baca. Nanti akan Ibu kirimkan ke link WA group ya. Oke. Baik. Untuk akhir dari materi kita, Ibu mau memberikan penguatan bahwa Ananda dalam mengontrol emosi kita harus banyak mengalah ya. Ingat, yang mengalah bukan berarti kita kalah, ya. Mengalah untuk menang. Kemudian yang terakhir, menghadapi setiap masalah dengan tenang, mencerminkan pribadi yang lebih dewasa dan panutan bagi orang banyak. Ya. Ananda ada juga evaluasi untuk kegiatan kita. Ini link evaluasinya. Nah, silakan Anda kerjakan, Anda akses link ini dan dikerjakan nanti dikerjakan nanti kan bisa terkirim sendiri di situ penugasannya. Anda baca di link ini. Nah, dikerjakan setelah selesai layanan. Oke, baik. Inilah materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ananda. Kalau yang masih ada yang ingin ditanyakan, bisa chat Ibu langsung. Kita di WA group ya. Ya, karena keterbatasan waktu, Ibu harap semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat baik untuk Ananda semua, untuk Ibu juga. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Nanda. Oke. Bagian berikutnya silakan dikomentari oleh student mahasiswa. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Afdal. Menurut saya penampilan dari Bu Isnita sudah cukup baik ya Pak ya, sangat baik malah. Yang terlebih sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah manajemen waktunya aja. Jadi nanti pada proses pengaplikasiannya dalam PPL mungkin nanti kita semua bisa mengaplikasikan waktu agar nanti muatannya pas ketika melaksanakan proses layanan di kelas. Itu saja Pak Afda. Terima kasih. Oke, silakan Pak Ari. Halo Pak, mohon maaf Pak, jaringannya sedikit kacau di sini.
lagi cari tempat jaringan yang bagus dulu. Iya, ya. Silakan. Pak Afdal, lanjut aja dulu Pak. Oke. Mohon maaf. Baik, Isnita, mana Isnita nggak ada videonya? Nggak ada, Pak. Hah? Iya, tadi aturannya harus hidupkan video. Nggak ada videonya. Oke, saya lihat di RPL Anda kan ada tujuan umumnya itu adalah menciptakan sikap positif dalam diri agar dapat mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Odds-nya level C6. Saya ragu ini menciptakan itu bisa dialokasikan waktunya hanya untuk 2 kali 45 menit. Dari apa yang disampaikan, apa yang direncanakan, saya pikir ini baru nanti ke level-level bagaimana menganalisis sumber-sumber emosi untuk 2 kali 45 menit. Tapi kalau sudah menciptakan C6 itu mungkin butuh waktu 1 semester ya untuk menciptakan sikap positif agar diri dapat mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan khusus kalau dari apa yang disampaikan di PPT dan apa yang tadi yang disampaikan, jangan lupa tujuan khususnya ada di C2. Ada juga yang di C2 kan, bagaimana dia memahami emosi. Karena memang PPT-nya kan tadi apa itu emosi, bagaimana emosi itu kan tips menumbuhkan emosi ya. Kan ada juga pemahamannya di situ C-nya, C2 atau C1. Kemudian yang B, C, dan D, yang C3, P5, P5 yang desain, saya pikir itu sudah cocok. Kemudian selanjutnya di PPT-nya sama seperti Bu Amelia tadi, itu perlu di satu-satu aja, di desainnya supaya tampilnya satu-satu. Jadi tidak keluar semuanya. Sebab kalau keluar semuanya, seperti yang saya katakan tadi, menyebabkan orang tidak menarik lagi. Kemudian kalau PPT itu sudah disampaikan dengan desain yang cukup menarik, tapi ada beberapa mungkin dikasih pewarnaan ya, latar PPT-nya ya, latar PPT-nya. Kemudian sudah ada interaksi antar siswa, link LKPD itu sudah ada, rencana kerja berikutnya itu sudah ada. Nah, kalau umpamanya dari rencana kerja batas pengumpulan pas genap penilaian akhir sekolah genap 2020 berarti kan lama itu ya. Berarti kan tidak hanya 2 kali 45 menit mungkin yang secara teori, secara klasikal di dalam pertemuan itu 2 kali 45 menit, tapi sebenarnya mungkin akan lebih karena akan mengarah ke P-nya 5, ke C-nya 5. Saya pikir ini nanti di RPL-nya diperbaiki. Iya, Pak. Oke. Silakan Pak Ari, sudah ready Pak Ari? Sudah Pak. Oke, silakan Pak Ari. Sudah ready kembali. Oke. Itu saja Pak, sama seperti ungkapan Pak Afdal. Nggak ada tambahan lagi Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Oke. Saya pikir itu Bapak dan Ibu yang untuk masukan dari Bu Amalia dan Pak Bu Isnita. Silakan nanti hasil observasi itu diupload di 32C apa tadi? 3C2 atau 32C di bagian masing-masing. Jadi Bu Amalia nanti mengupload lembar observasi di tempatnya Bu Isnita nanti mengupload di bagiannya Bu Amalia. Oke. Iya, Pak. Siap, Pak. Saya pikir itu, terima kasih. Semoga berhasil. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat pahala di sisi Allah. Tetap jaga kesehatan.
Sampai jumpa di lain Terima kesempatan. kasih, Terima Pak kasih. Afdal, Silakan atas keluar Bu arahannya. Isnita dan Bu Amalia. Saya dan Pak Ari ini tetap sampai malam nanti ini. Saya aktif aja Iya. berdua terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat Pak Afdal. Ya, Terima Pak. kasih. Makasih Ya, banyak, ya, Pak. terima kasih Bu Amalia. Ya, mohon Silakan izin, Pak. saya sudah Izin, Pak. suruh itu di grup 5-6 masuk tapi belum masuk juga. Mungkin silakan nanti Nanti akan saya dihubungi ya Bu informasikan, Amalia. Pak. Ya. Saya sudah standby Ya, siap, di Pak. Google Meet. Ya, ya. Siap, Pak.